SD Negeri 01 Siremeng, salah satu pelopor SD Adiwiyata, yakni menerapkan siswa untuk belajar mencintai lingkungan. Tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar, tetapi bisa membantu siswa menemukan minat bakatnya di luar akademik. Sekolah Adiwiyata berorientasi dalam menciptakan siswa yang mencintai lingkungan dengan cara menanam dan merawat tumbuhan, belajar mengolah dan memilah sampah, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Di sini, para siswa dididik untuk senantiasa peduli dengan bumi, tempat manusia hidup. Karena di bumi tidak hanya manusia yang hidup, tapi ada tumbuhan dan hewan sebagai pelengkap ekosistem. Mari kita kenali lebih dalam. Inilah SD Negeri 01 Siremeng. Permisi Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nuswa Cinta Asifah Sabila, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Nah, di sini saya izin Ibu untuk mewawancarai terkait SD 01 Siremeng. Sebelum masuk ke wawancara, Ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Selamat pagi juga, Mbak Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurahmi. Ibu sebagai guru di SD 01 Siremeng. Sudah berapa lamakah Ibu mengajar di SD ini? Dan apa yang membuat Ibu merasa nyaman mengajar? Ibu di SD Siremeng 1 itu sudah 15 tahun. Dari tahun 2010. Dan alhamdulillah Ibu nyaman karena lingkungan sekolah yang menyenangkan, kemudian rekan kerja yang mengasihkan, dan solidaritas yang sangat tinggi. Setiap sekolah kan pasti punya keunggulan maupun kelebihan gitu. Nah, kalau di SD 01 Siremeng ini, keunggulan apa yang menjadi ciri khasnya, Bu? Di SD 01 Siremeng itu punya keunggulan. Di sini selain anak-anaknya juga mendapat prestasi ya, ada banyak piala-piala yang diperoleh, juga ada yang tidak dimiliki oleh SD lain, yaitu SD Adiwiyata. Dan itu diperoleh sejak tahun 2019, itu mendapat trofi dari kabupaten sebagai sebagai SD Adiwiyata tingkat kabupaten. Kemudian tahun 2020 sebagai SD Adiwiyata tingkat provinsi dan mendapat piagam dan trofi dari Bapak Gubernur. SD Adiwiyata itu yang seperti apa nih, Bu? SD Adiwiyata itu SD yang berorientasi tentang lingkungan hidup, hijau, bukan dilihat dari fisiknya saja, tapi ke dalam, ke murid-muridnya juga diterapkan untuk berwawasan hijau. Jadi cinta tanah air, cinta bumi, dan energi juga. Jadi kita itu di SD menerapkan dari pemilahan sampah, cara pengolahan sampah, kemudian bagaimana mengurangi sampah. Itu sampah. Kemudian untuk yang energi ya, seperti listrik, itu juga hemat energi, hemat air. Itu diantaranya seperti itu. Jadi kita harus betul-betul bersih, harus betul-betul hijau, dan harus menerapkan sedini mungkin untuk cinta bumi. Berarti diajarkan untuk selalu menjaga lingkungan, ya? Iya, menjaga lingkungan. Nah, karakteristik murid-murid di sini itu seperti apa nih? Kalau kita kan anak SD ya, karakteristiknya ya mungkin sama semuanya. Senang bermain, senang melakukan aktivitas fisik, kemudian senang masih berimajinasi yang
suka berimajinasi ya, senang bernyanyi, bergerak, kemudian berkelompok, kemudian berpikir yang konkret, yang lugas, masuk itu gitu. Karena masih di tahap hitungannya tahap anak-anak Iya, gitu. masih anak-anak, iya. Yang keempat itu, saya mendengar kalau SD di sini itu ada dua nggih Bu, SD 1 dan SD 2. Nah, itu karena saya ingin tahu alasan disatukannya SD 1 dan SD 2 Bu. Iya, memang dulu itu ada SD Siremeng 1 sebelah sana dan SD Siremeng 2 sini ya. Nah, dulu itu ada penerapan bahwa rombel atau rombongan belajar satu kelas itu 20 anak. Dan saat itu setiap tahunnya itu selalu kurang dari 20. Ada yang 15, 17, jadi satu sekolahan itu hanya 100. SD 1 dan 2 itu sama saja, kadang 105, 102 itu sama saja. Nah, akhirnya dari kabupaten datang untuk di-merger supaya memenuhi kuota rombel itu. Persetujuan masyarakat dari kelurahan, dari komite, dari KWK, persetujuan akhirnya di-mergerlah menjadi SD 01 Siremeng di tahun 2015. Oh, berarti sudah lama nggih Bu? Iya, 2016. Di tahun 2016. Ya, Berarti merger. Sudah 9 tahun. 9 tahun. Iya. Oke. Nah, yang terakhir itu apa harapan Ibu untuk SD 01 Siremeng ini ke depannya? Harapan Ibu SD 01 Siremeng lebih maju, lebih berkembang semuanya Oke. ya. Kemudian anak-anaknya juga berakhlak mulia. Yang lebih sekarang diterapkan sekali itu anak-anaknya lebih ke akhlak dan budi pekerti. Karena ada lebih tinggi daripada ilmu nggih. Iya, akhlak itu lebih tinggi dari ilmu, betul Mbak Sinta. Permisi Ibu. Perkenalkan, nama saya Naswa Cinta Asifa Salsabila, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu terkait SD 01 Siremeng ini. Sebelum lanjut ke wawancara, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Severo. Kebetulan di sini saya mengajar kelas 1. Bu Furah ini sudah berapa lama mengajar di SD 01 Siremeng dan apa yang membuat Ibu merasa nyaman mengajar di sini? Saya mengajar di SD 1 Siremeng itu kurang lebih 3 tahun. Nah, kemudian yang membuat saya merasa nyaman di sini terutama adalah hubungan kekeluargaan yang baik antara kita sesama guru, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian dengan staf yang lain juga. Kemudian alasan lain yang membuat saya nyaman di sini adalah lingkungan sekolah yang bersih. Kemudian lingkungan dengan masyarakat di sini juga alhamdulillah kondusif. Saya sudah mendengar beberapa keunggulan sekolah ini. Menurut Ibu, apa yang harus dibenahi dari sekolah ini? Menurut saya yang harus dibenahi itu terutama kompetensi gurunya, ya. Itu dengan cara biasanya mengikuti pelatihan-pelatihan atau mengikuti diklat ya, supaya kompetensi kita itu lebih baik lagi. Baik. Kemudian ada lagi dengan penerapan teknologi nggih, dengan mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Supaya terus Update, nggih betul. Nah, yang ketiga, di setiap sekolah pasti punya kegiatan di luar belajar mengajar nggih Bu. Di SD 01 Siremeng ini ekstrakurikuler apa saja yang ada?
Kebetulan di SD kita itu kegiatan ekstrakurikulernya ada pramuka, kemudian ada seni rebana, seni tari juga ada, kemudian seni bernyanyi. Tadi kan sudah disinggung bahwa Ibu mengajar kelas 1 Iya, gitu. betul. Nah, tantangan apa sih yang Ibu hadapi selama mengajar kelas 1 tersebut, Bu? Kelas 1 kalau tantangan itu menurut saya itu sebetulnya banyak sekali ya. Tapi menurut saya yang paling itu adalah tingkat kesabaran ya. Jadi ya, guru kelas 1 itu harus memiliki tingkat kesabaran yang lebih ekstra lagi. Karena murid kelas 1 SD itu merupakan proses transisi dari PAUD ke SD ya. Jadi yang tadinya anak-anak PAUD itu mungkin biasa diantar ibunya ke sekolah, ditemani, kemudian perlu bantuan bundanya dalam melakukan segala hal ya. Untuk kelas 1 kita harus lebih, apa namanya, menekankan siswa untuk lebih belajar mandiri. Karena untuk kelas 1 SD itu, anak-anak itu perlu sosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas dibandingkan dengan waktu PAUD, seperti Oke. itu. Masih suka bermain Iya, masih suka bermain, masih suka tangisan ya. Kemudian ada yang kadang takut sampai pipis di celana karena takut sama gurunya, itu kan kita harus lebih ekstra sabar lagi. Nah, yang terakhir, apa harapan Ibu untuk SD 01 Siremang ini ke depannya? Tentunya harapan saya SD Siremang 1 itu menjadi sekolah yang lebih baik lagi dalam segala hal, terutama karena di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, terutama seperti itu. Nggih, budi pekertinya supaya lebih baik lagi. Karena kalau ada orang yang bilang adab lebih tinggi daripada ilmu. Betul sekali. Iya, betul sekali, Mbak. Adab lebih baik daripada ilmu. SD Negeri 01 Siremang tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu, tetapi menjadi tempat bagi para siswa mengembangkan minat bakatnya, prestasi, dan yang paling utama adalah budi pekerti. SD Negeri 01 Siremang hadir untuk semua siswa. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya nih Bu, lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Semoga Ibu selalu sehat, selalu beri kebahagiaan dan kesabaran untuk terus menjalankan tugas negara ini. Terima kasih juga Mbak Cinta, juga selalu sehat. Amin. Terima kasih Bu. Iya.